Kenapa di gunung lebih dingin padahal lebih dekat ke matahari? Halo, pernah nggak kamu naik gunung? Atau minimal nonton video pendakian? Di kaki gunung biasanya masih terasa hangat, tapi makin naik ke atas, angin mulai dingin, napas makin berat, dan di puncaknya, wah, dinginnya bisa sampai menusuk tulang. Padahal kalau dipikir-pikir, puncak gunung itu kan lebih dekat ke matahari, harusnya malah lebih panas, kan? Nah, ternyata jawabannya nggak sesederhana itu. Sebenarnya, panas yang kita rasakan sehari-hari di bumi bukan langsung karena dekat atau jauhnya posisi kita dengan matahari. Jarak bumi ke matahari itu sekitar 150 juta kilometer. Jadi, naik gunung 3000 meter aja sebenarnya nggak ngaruh apa-apa, bedanya bener-bener nggak terasa. Yang bikin kita hangat sehari-hari adalah cara kerja atmosfer bumi. Cahaya matahari masuk, lalu diserap oleh permukaan bumi oleh tanah, laut, hutan, bahkan bangunan di sekitar kita. Setelah menyerap cahaya itu, permukaan bumi memancarkan kembali energi dalam bentuk panas. Nah, udara di sekitar kita jadi hangat karena dipanaskan dari bawah, bukan langsung dari sinar matahari. Di dataran rendah, udara lebih padat, tekanannya lebih tinggi, partikel-partikel udaranya rapat, jadi lebih gampang menahan panas. Ibarat termos yang tertutup rapat, panasnya bisa bertahan lama. Itu sebabnya kota yang padat sering terasa lebih gerah. Tapi semakin tinggi kamu naik gunung, tekanan udara makin rendah, udaranya makin tipis, partikel udara jadi lebih sedikit, sehingga kemampuan menyimpan panas juga turun drastis. Akibatnya, panas cepat hilang, dan suhu di sekitarnya jadi lebih dingin. Secara ilmiah, ada aturan yang namanya Lapserate, atau laju penurunan suhu. Rata-rata, setiap naik 100 meter, suhu turun sekitar 0,6 derajat Celcius. Jadi bayangin ya, kalau di dataran rendah suhunya 30 derajat, maka di ketinggian 2000 meter, suhunya bisa tinggal 18 derajat aja. Dan semakin tinggi lagi, bisa 10 derajat, bahkan sampai di bawahnya. Fenomena ini bukan cuma di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Contohnya, pegunungan Himalaya atau Alpen yang puncaknya selalu diselimuti salju. Bahkan di garis ekuator, yang terkenal panas, ada Gunung Kilimanjaro di Afrika. Puncaknya tertutup salju abadi, meskipun berada tepat di bawah garis matahari tropis. Semua itu terjadi karena udara di ketinggian sangat tipis, sehingga panas sulit bertahan. Selain itu, udara di gunung biasanya lebih kering. Itu sebabnya hawa dinginnya terasa lebih menusuk. Dan saat malam tiba, panas dari permukaan bumi dengan mudah lepas ke angkasa. Makanya, suhu di gunung bisa anjlok drastis setelah matahari terbenam. Kesimpulannya, gunung itu dingin bukan karena posisinya menjauh atau mendekat ke matahari, tapi karena atmosfer di ketinggian tidak bisa menyimpan panas dengan baik. Jadi, bukan soal jarak, tapi soal bagaimana bumi dan atmosfer bekerja mengatur panas. Bayangin aja kayak dua termos, satu tertutup rapat, satu lagi terbuka. Air panas di termos rapat bisa bertahan lama, sementara di termos terbuka cepat dingin. Nah, dataran rendah itu kayak termos tertutup rapat, sedangkan gunung itu ibarat termos terbuka. Jadi, kalau nanti kamu naik gunung lagi, dan merasa kedinginan padahal matahari bersinar terik, kamu udah tahu alasannya. Itu bukan karena matahari jauh dari kamu, tapi karena udara tipis di sekitarmu nggak bisa menahan panas bumi. Luar biasa banget ya, cara kerja bumi kita.